Kemudian scene berpindah. Saat ini Mang Feng sedang melihat para serangga yang gugur akibat melawan naga luar angkasa. Semua yang gugur ada 200 serangga. Lebih kecil presentasenya dibandingkan para pasukan serangga di wilayah barat. Soalnya Mang Feng membawa 5.000 serangga, dan yang gugur cuma 200 serangga. Tapi ada juga yang mengalami luka-luka. Walaupun bisa disembuhkan, tapi rasanya kasihan juga dengan mereka. Mang Feng merasa bersalah kepada para serangga yang gugur, seharusnya ia tidak mengajak mereka yang masih lemah. Seharusnya latihan dulu sebelum pergi melawan para naga luar angkasa. Rasanya sakit melihat para serangga yang kemarin hidup tenang di Danau Senja, tiba-tiba harus kehilangan kehidupan mereka. Maaf Raja Mang Feng, saya kira ini adalah keputusan yang tepat. Semua serangga mengikuti Anda karena kehendak mereka sendiri, bukan karena paksakan dari Raja Mang Feng. Saya rasa disitulah Anda berperan sebagai Raja Serangga yang bijak. Jangan menyalahkan dirimu atas kepergian para serangga yang gugur. Mereka dengan bangga telah mengikuti kata hati mereka untuk memperjuangkan kebebasan kaum serangga. Dan yang paling penting, kau harus melihat juga para serangga yang selamat. Kau lihatlah mereka, tidak ada penyesalan sedikit pun. Mereka malah bersorak gembira atas kemenangan pertama yang mereka dapatkan. Dan terlihat banyak serangga berkumpul di hadapan Mang Feng. Mereka semua bersorak ceria, menari-nari, melompat-lompat, bahkan menangis sejadi-jadinya. Mereka semua tidak percaya bahwa mereka datang bersama Mang Feng untuk melawan kaum naga. Dan mereka menang. Itu sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Keluarga belalang daun yang diselamatkan Mang Feng malah masih ada. Mereka selamat berkat Mang Feng. Bahkan semua ras mereka datang dan berterima kasih kepada Mang Feng. Soalnya Mang Feng dengan cepat menyelamatkan mereka dari serangan naga luar angkasa. Tidak ada satupun yang berada di sini merasa dirinya menyesal akibat mengikuti perintah Anda Raja Mang Feng. Semuanya bangga dengan diri mereka masing-masing. Jadi Anda juga harus bangga Raja Mang Feng. Bagaimana kami para serangga akan selalu mengikuti Anda dimanapun Anda berada. Kami adalah pedang yang siap Anda gunakan Raja Mang Feng. Kami adalah senjata rahasia Anda Raja Serangga Mang Feng. Kami akan senantiasa menjadi senjata Anda yang sangat hebat. Waduh, nggak sampai segitunya. Tapi di sini Mang Feng merasa senang. Soalnya ia dikelilingi teman-teman yang hebat. Mang Feng berterima kasih kepada semua serangga yang mau bersamanya melawan naga luar angkasa dan juga kepada teman-temannya yang selalu mendukung dirinya apapun keadaannya. Terima kasih semuanya. Teriak Mang Feng, keluarga belalang daun pun pulang. Mereka akan mencari rumah baru di Danau Zenka. Mantis merasa iri dengan melihat keluarga belalang daun. Ia jadi kangen dengan ayah ibunya yang telah tiada. Tapi melihat mereka bersama rasanya bahagia. Sekarang ia akan selalu melindungi keluarga serangga, supaya mereka tidak kehilangan orang yang disayangi. Kemudian ada cahaya kuning yang bersinar dari mantis. Dan cahaya itu langsung terbang ke arah Mang Feng. Cahaya itu langsung hinggap di kepala Mang Feng. Waduh, apa ini? Mang Feng langsung berada di wujud manusianya. Dan ia dibawa di suatu tempat. Di mana ini? Apa yang terjadi? Ternyata di situ adalah ingatan dari mantis. Setelah Kumbang Merah menyelamatkan Mantis dari desanya yang hancur. Kumbang Merah melatih Mantis supaya Mantis bertambah kuat. Walaupun Mantis kesulitan dalam berlatih, tapi ia terus berusaha sampai akhirnya ia berhasil mencapai tier bintang 1. Mantis jadi semakin kuat setelah berlatih dengan Kumbang Merah. Dan ia menjadi serangga cepat yang dapat memotong apapun yang ia lewati. Mang Feng merasa dirinya mendapatkan ingatan dari Mantis. Kenapa ya Mang Feng mendapatkan memori ini? Mang Feng bingung, ia nggak tahu jawabannya. Scene kembali berpindah di posisi manusia Mang Feng. Saat ini Mang Feng mau masak. Ia mau memotong wortel yang cukup besar. Di sisi lain si Putri Vivi sedang berendam. Ia baru pertama kali merasakan air rendaman di sarang naga ini. Ketika sudah selesai, tiba-tiba ada angin kuat yang menerjang. Bak mandi yang Vivi gunakan sampai terbelah. Buset, ada apa ini? Vivi mencari sumber angin besar itu. Dan ternyata, itu Mang Feng. Mang Feng malah jongkok lagi, apa itu bocah? Mang Feng saat ini kebingungan. Soalnya ia cuma mau memotong wortel. Tapi kenapa malah ia mengeluarkan skill yang kuat? Sepertinya ini skill pemotongan milik Mantis. Padahal sedang tidak diaktifkan, malahan muncul begitu saja.
Dan terus ternyata ada sesuatu yang Mang Feng tidak boleh lihat. Waduh, apaan itu? Ternyata Putri Vivi habis menyirami dirinya. Walau belum memakai benang sehelai pun. Gaswat! Hei, jangan menatapku seperti itu. Pergi sana, pergi dari sini. Walah malah dimarahi. Mang Feng pun pergi. Ia langsung malu-malu kucing. Malahan melihat gunung depan belakang wadidaw. Setelah itu Putri Vivi nangis. Ia tidak terima dipermalukan sama Mang Feng. Siapa yang mempermalukanmu? Aku tidak sengaja memotong bak mandimu. Jadi jangan nangis lagi. Udah jangan nangis. Nanti para naga sadar kau ada di sini. Aku minta ganti rugi, 1 juta koin star. Ucap Putri Vivi marah. Di sini mana ada duit segitu? Lah mikir napa? Ini tumpukan sampah di sarang naga, bukan di bank. Nggak peduli, pokoknya ganti rugi 1 juta koin star. Ini 1 juta koin star. Walah, apa ini? Ini cuma kertas ditulis 1 juta koin star. Apa maksudmu, Mang Feng? Apa kau sudah tidak punya kewarasan? Memberiku kertas seperti ini. Duit, bro, duit! Ya, anggap saja itu surat utang. Kalau aku sudah kembali ke dunia manusia, aku akan membayar hutangku. Mendengar itu, Putri Vivi malah senang. Ia ketawa ketiwi. Perempuan memang sulit dimengerti. Tapi kalau di hadapan duit, mereka langsung berubah. Waduh. Kemudian kembali ke lebah Mang Feng. Saat ini, Mang Feng meminta sesuatu kepada lebah Bie. Ia minta diantarkan ke pertarungan Jenderal Naga Tao Mustide yang sedang melawan pasukan garis depan. Di situ pasti ada Ibu Ratu Lebah, karena menurut keterangan Naga Gecko, Jenderal Tao Mustide akan menyerang Pulau Langit. Lebah Bie sedikit bingung mau mengizinkan Mang Feng atau tidak. Soalnya, Mang Feng sangat susah dibilangin. Pemikirannya sangat out of the box. Mang Feng pun mengeluarkan jurus imut-imut. Biar kebah Lebah Bie mengizinkannya melihat pertarungan Jenderal Tao Mustide. Okelah aku izinkan. Tapi aku akan menemanimu, aku akan menjagamu, dan memastikan kau tidak berbuat aneh-aneh lagi. Oke, siap. Terima kasih, Lebah Bie. Kemudian di area pegunungan sebelah barat Pulau Langit. Di situ ada Jenderal Tao Mustide. Ia bersama para pasukannya akan menyerang Pulau Langit dari arah barat. Para naga berjumlah 15.000. Mereka akan melawan ras serangga yang mempertahankan Pulau Langit. Dan terlihat, 2 ratu lebah sudah menunggu kedatangan Jenderal Tao Mustide. Mereka adalah Ratu Lebah Kuning dan Ratu Lebah Karet. Mereka ditemani 100.000 lebah kuning dan lebah karet yang semuanya tier bintang 3 ke atas. Ratu Lebah Kuning sudah siap dengan semua skillnya. Dan Ratu Lebah Karet juga sudah siap siaga menghadapi para naga luar angkasa. Pasukan naga berdatangan lebih dulu. Ada yang dari langit dan ada yang dari bawah. Semuanya mengganas untuk menyerang para lebah. Ratu Lebah Kuning langsung memberi instruksi untuk membentuk formasi Heavenly Guard. Itu skill pertahanan yang disupport oleh para lebah kesatria level tier bintang 3. Semua kesatria lebah pun berdiri dengan tameng kuat di depannya, dan mereka langsung membangun tameng cahaya yang bersinar terang. Para naga tier bintang 3 langsung siaga. Mereka mengeluarkan cahaya api dari mulut mereka, dan ternyata itu serangan Fire Beam. Para naga bintang 3 melakukan serangan beam kepada lebah kesatria yang memasang Heian Flea Guard. Ledakan terjadi, tapi tameng itu tetap berdiri dengan kokoh, karena ramenya terlalu kuat. Para naga terbang langsung menerjang para lebah dari langit. Ada celah yang bisa mereka masuki. Jadi, para naga bergegas memasuki celah itu. Tapi Ratu Lebah Kuning langsung menginstruksikan kepada lebah kesatria untuk menggunakan Spear Arrow, dan juga menggunakan Spear Needle. Targetnya para naga terbang yang menyerang dari langit. Serangan itu pun diluncurkan, dan para naga langsung tumbang. Mereka tidak menyangka, kekuatan para lebah sangat kuat. Sampai-sampai bisa menembus pertahanan naga. Tidak hanya itu. Pasukan infanteri dari Lebah Kuning pun bermunculan. Merkea adalah lebah dengan level tier bintang 2-4. Semuanya bergerak cepat untuk mengalahkan para naga. Dan akhirnya, adu tumbuk terjadi. Semua naga terbang diserang dengan begitu kuat, sampai-sampai mereka tidak berkutik. Setelah itu, Ratu Lebah Karet mengeluarkan skillnya. Itu adalah Imperial Guard. Itu skill yang dapat meningkatkan pertahanan semua pasukan lebah, sekaligus sebagai auto heal bagi yang terkena serangan. Itu dia, ada lebah yang terkena serangan dari naga. Si lebah kesakitan, tapi lukanya langsung sembuh. Itu semua berkat skill Ratu Lebah Karet, yaitu Imperial Guard.
Satu persatu naga terbang tumbang. Mereka berjatuhan dari langit. Semua naga yang ada di bawah kaget. Mereka tidak menyangka lebah bakal sekuat ini. Gaswat. Waduh, aku kejatuhan naga, bro. Tolongin aku, bro. Buset, aku saja sedang menghindar, bro. Kau menghindar sendiri, bro. Walah, malah sudah pindah alam. Kemudian Ratu Lebah Kuning melihat ke arah gunung. Ia merasakan sesuatu. Itu kekuatan yang sepertinya ia kenal. Dan ternyata, itu adalah Mang Feng dan Lebah Bie. Mereka sedang menonton pertarungan Ibu Ratu dengan Jenderal Tao Mustide. Ibu Ratu hebat banget. Aku tidak menyangka ia bisa menggunakan skill area dengan hebat. Sampai puluhan ribu lebah mendapatkan skillnya Ibu Ratu. Wow, keren banget. Itu belum seberapa. 200 lebah sekarang menggabungkan kekuatan. Itu adalah kekuatan yang sulit ditembus. Aku rasa kekuatan mereka bukan cuma ini saja. Ucap Lebah Bie. Selama ini Pulau Langit susah sekali ditembus para naga. Soalnya, mereka tidak pernah menang melawan 200 lebah ini. Mereka berdua terlalu kuat untuk dilawan para naga. Wah, wah, wah. Ibu Ratu sangat hebat. Aku juga akan menjadi hebat seperti Ibu Ratu. Itu keren banget. Ucap Mang Feng kegirangan. Di posisi Ibu Ratu, ia malah tersenyum. Ia ternyata bisa mendengar Mang Feng dari kejauhan. Ratu Lebah Karet bertanya, "Kenapa Ratu Lebah Kuning senyum-senyum sendiri? Anda masih mendapatkan kesadaran Anda, kan?" "Maaf, di sana ada Mang Feng." Aku jadi senang dapat mendengar suaranya. Aku tidak menyangka. Sekarang dirinya sudah tambah kuat. Kukira aku bakal disusul sebentar lagi, ucap Ratu Lebah Kuning dengan wajah sumringah.